Pengertian objek studi Islam. Objek studi Islam adalah segala sesuatu yang menjadi fokus kajian dalam memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Studi Islam tidak hanya membahas aspek ibadah semata, tetapi juga mencakup keimanan, hukum, sejarah, sosial, budaya, dan moral, dan akhlak. Secara umum, objek studi Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada akhlak, keimanan, membahas keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab rasul, dan hari akhir, dan takdir. 2. Syariah. Hukum syariah, hukum Islam membahas aturan hidup manusia yang bersumber dan Al-Quran dan hadis. 3. Akhlak. Moral dan etika membahas perilaku dan sikap manusia terhadap Allah secara manusia. 2. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata Arab khuluq yang berarti budi, kerti, atau tabiat atau perangai. Dalam konteks Islam, akhlak berarti sifat atau perilaku secara yang muncul dari akhlak yang bersih dan wujudnya dalam tingkah baik sesuai keturunan Al-Quran dan Sunnah. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dan jiwa yang mendorong secara untuk melakukan perbuatan tanpa perlu dipikirkan terlebih dahulu. Objek utama dalam studi akhlak adalah manusia, karena manusia yang menjadi perilaku moral. Akhlak menjadi bagi manusia bersikap dan perilaku dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut akhlak kepada Allah seperti taat, beribadah, ikhlas, syukur, dan tawakal. Diri sendiri disebut akhlak terhadap diri sendiri, seperti menjaga kebersihan, rendah hati, jujur, sabar, disiplin. Menjaga kebersihan, rendah hati, sesama manusia disebut akhlak sosial, seperti berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu seperti kita melakukan sesuatu yang baik. Terus menolong atau menghormati orang tua. Terus lingkungan dan makhluk lain, seperti tidak merusak alam, menyayangi hewan, dan menjaga kelestarian bumi. Tujuan mempelajari akhlak dan Islam adalah membentuk kepribadian dan beribadah bertakwa kepada Allah, menimbulkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, menghindari manusia dari sifat tercela, menciptakan masyarakat yang damai, adil, beradab, meladasi akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah atau teladan yang baik. Sumber akhlak Islam. Akhlak Islam bersumber dari Al-Quran sebagai pedoman utama moral dan etika. Hadis Nabi Muhammad SAW contoh karakter penerapan akhlak dan kehidupan. Ijtihad para ulama sebagai pengembangan nilai-nilai akhlak sesuai zaman. Contoh akhlak terpuji dan tercela. Akhlak terpuji, matmudah. Berakhlak tercela, masmuzah. Jujur, syik, dusta, kadid, amanah, khianat, sabar, pemarah, rendah hati, tawadu, sombong, takabur, pemaaf, pendendam. Ruang lingkup terbagi menjadi 3. Yang pertama, akhlak dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Akhlak dalam berhubungan
sesama manusia. 3. Akhlak dalam berhubungan dengan alam. Yang pertama, bentuknya adalah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mencintai adalah mencintai Allah dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan dengan Allah. Mengakui keagungan Allah sehingga memiliki rasa malu untuk berbuat maksiat. Mengakui rahmat Allah dan segala hal sehingga memiliki kemauan keras untuk berdoa kepadanya dan mencari ridhonya, serta tidak memiliki sifat putus asa, menerima menjalani hubungan baik dengan Allah, sebab jika Allah murka maka sengsaralah manusia yang mendapatkan murkanya. Akhlak dalam berhubungan dengan sesama manusia. Bentuknya adalah dengan saling menjalani sikap silaturahmi, saling menghormati dan menghargai, saling tolong-menolong, saling menasihati, dan tidak menyakiti orang lain baik dalam bentuk perkataan, tidak bersikap sombong di hadapan orang lain, mengedepankan sikap maaf jika terjadi perselisihan. Hubungan baik antara sesama manusia menjadi pentingnya karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang manusia membutuhkan antara satu sama yang lain. Manusia harus hidup bermasyarakat untuk dapat menjunjung keberlangsungan hidupnya. Agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan harmonis, maka seseorang harus menjaga sikapnya dalam menjalin hubungan dengan yang lainnya. 3. Akhlak dalam berhubungan dengan alam. Bentuknya adalah dengan menjaga kelestarian alam, karena alam juga makhluk Allah yang berakhlak hidup seperti manusia. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menyadari bahwa diri sendiri manusia menciptakan dari unsur alam, yaitu tanah, dan demikianlah alam adalah bagian dari diri manusia. Alam harus dilindungi karena alam atau lindungan hidup yang ditepati manusia telah memberikan banyak manfaat kepada manusia dari melalui air, udara, api, tumbuh-tumbuhan, binatang, sinar, matahari, semuanya menjadi bagian penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Tanpa mereka, manusia tidak dapat hidup. Ruang lingkup terbagi menjadi 3. Yang pertama, akhlak dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Akhlak dalam berhubungan dengan sesama manusia. 3. Akhlak dalam berhubungan dengan alam. Yang pertama, bentuknya adalah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mencintai adalah mencintai Allah dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan dengan Allah. Mengakui keagungan Allah sehingga memiliki rasa malu untuk berbuat maksiat. Mengakui rahmat Allah dan segala hal sehingga memiliki kemauan keras untuk berdoa kepadanya dan mencari ridhonya, serta tidak memiliki sifat putus asa, menerima segala keputusan Allah dengan sikap sadar, sehingga tidak akan memiliki prasangka buruk kepada Allah. Beberapa hal di atas sangat penting bagi kehidupan manusia karena hidup manusia sangat ditentukan oleh Allah. Jika manusia ingin dapat hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat, maka ia harus dapat menjalani hubungan baik dengan Allah, sebab jika Allah murka maka
sengsaralah manusia yang mendapatkan murkanya. Akhlak dalam berhubungan dengan sesama manusia. Bentuknya adalah dengan saling menjalani sikap silaturahmi, saling menghormati dan menghargai, saling tolong-menolong, saling menasehati, dan tidak menyakiti orang lain baik dalam bentuk perkataan, tidak bersikap sombong di hadapan orang lain, mengedepankan sikap maaf jika terjadi perselisihan. Hubungan baik antara sesama manusia menjadi pentingnya karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, yang manusia membutuhkan antara satu sama yang lain. Manusia harus hidup bermasyarakat untuk dapat menjunjung keberlangsungan hidupnya. Agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan harmonis, maka seseorang harus menjaga sikapnya dalam menjalin hubungan dengan yang lainnya. 3. Akhlak dalam berhubungan dengan alam. Bentuknya adalah dengan menjaga kelestarian alam. Karena alam juga makhluk Allah yang berakhlak hidup seperti manusia. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menyadari bahwa diri sendiri manusia menciptakan dari unsur alam, yaitu tanah, dan demikianlah alam adalah bagian dari diri manusia. Alam harus dilindungi karena alam atau lindungan hidup yang ditepati manusia telah memberikan banyak manfaat kepada manusia dari melalui air, udara, api, tumbuh-tumbuhan, binatang, sinar, matahari, semuanya menjadi bagian penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Tanpa mereka, manusia tidak dapat hidup. Ruang lingkup terbagi menjadi 3. Yang pertama, akhlak dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Akhlak dalam berhubungan dengan sesama manusia. 3. Akhlak dalam berhubungan dengan alam. Yang pertama, bentuknya adalah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mencintai adalah mencintai Allah dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberi, menerima segala keputusan Allah dengan sikap sadar, sehingga tidak akan memiliki prasangka buruk kepada Allah. Beberapa hal di atas sangat penting bagi kehidupan manusia karena hidup manusia sangat ditentukan oleh Allah. Jika manusia ingin dapat hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat, maka ia harus dapat menjalani hubungan baik dengan Allah. Sebab jika Allah murka, maka sengsaralah manusia yang mendapatkan murkanya. Akhlak dalam berhubungan dengan sesama manusia. Bentuknya adalah dengan saling menjalani sikap silaturahmi, saling menghormati dan menghargai, saling tolong-menolong, saling menasehati, dan tidak menyakiti orang lain baik dalam bentuk perkataan, tidak bersikap sombong di hadapan orang lain, mengedepankan sikap maaf jika terjadi perselisihan. Hubungan baik antara sesama manusia menjadi pentingnya karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, yang manusia membutuhkan antara satu sama yang lain. Manusia harus hidup bermasyarakat untuk dapat menjunjung keberlangsungan hidupnya. Agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan harmonis, maka seseorang harus menjaga sikapnya dalam menjalin hubungan dengan yang lainnya. 3. Akhlak dalam berhubungan dengan alam. Bentuknya adalah dengan menjaga kelestarian alam. Karena alam juga makhluk Allah yang
yang berakhlak hidup seperti manusia. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menyadari bahwa diri sendiri manusia menciptakan dari unsur alam, yaitu tanah, dan demikianlah alam adalah bagian dari diri manusia. Alam harus dilindungi karena alam atau lindungan hidup yang ditepati manusia telah memberikan banyak manfaat kepada manusia dari melalui air, udara, api, tumbuh-tumbuhan, binatang, sinar, matahari, semuanya menjadi bagian penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Tanpa mereka, manusia tidak dapat hidup. Kesimpulan, akhlak merupakan bagian penting dari aspek studi Islam yang menekankan pembinaan karakter dan moral manusia. Tujuan utama adalah menciptakan pribadi manusia dan berperilaku mulia terhadap Allah, diri sendiri, sesama manusia, dan seluruh makhluk ciptaannya. Dengan memahami dan mengamalkan akhlak Islam, terciptalah kehidupan yang harmonis, adil, dan penuh keberkahan. A few moments later.